rekan pengurus pusat IKAS Mansa Pekanbaru yang kami banggakan. Pengurus pusat Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri 1 PP IKAS Mansa Pekanbaru mengukuhkan pengurus angkatan 1983 dan 89 sekaligus berbuka bersama di Hotel Furaya Pekanbaru. Selain pengukuhan pengurus angkatan 83 dan 89, acara yang bertepatan dengan Ramadan 1445 Hijriah ini dirangkai dengan pemberian tali kasih kepada anak yatim dan piatu dari keluarga alumni Mansa Pekanbaru. Khairunisa Fitri, hadirin dimohon berdiri.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati banggakan Ketua Umum PP Kasmansa Pekanbaru Bang Anto Rahman, pengurus pusat di Kasmansa Pekanbaru, abang-abang kakak-kakak dari angkatan 83 yang insya Allah akan segera dilantik, juga bersama dengan angkatan 89 yang juga akan dilantik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam sebuah momen yang sangat berharga, yaitu acara buka bersama PP Kasmansa yang memang kita perluas bersama dengan pengukuhan angkatan 89 dan 83. Karena memang kalau PP saja Bang biasanya tidak ramai. Itu pengalaman dari pertemuan selanjutnya. Jadi kita juga mengajak angkatan yang lain, saya tawarkan untuk ayo dikukuhkan memanfaatkan momen ini supaya kita mendapatkan juga semangatnya, karena yang hadir pada kesempatan ini akan ramai. Dan alhamdulillah sore ini sebagian besar dari pengurus pusat yang sudah mendaftar untuk hadir, dan dari 83 yang registrasi ada 16 orang emang ya, Bang Bungan yang rencana hadir, dan dari 89 ada 4 orang yang hadir pada sore hari ini. Pada kesempatan ini kami juga sampaikan bahwa acara buka bersama ini merupakan acara sekaligus acara penutup ya Kak Nunung ya, kegiatan dari Pesona Ramadan kita dari PP Kasmansa yang terakhir kita laksanakan kemarin ya, pendistribusiannya baik itu pendistribusian untuk anak yatim dari alumni maupun dari umum, dan juga ada terakhir dari panti yang berada ya, dari pesantren ya, ada beberapa angkatan kemarin. Alhamdulillah memang selama Pesona Ramadan tahun ini kita mendapatkan satu berkah juga, bahwa dari tahun ke tahun jumlah donasi, jumlah alumni yang memberikan dukungan pada kegiatan Pesona Ramadan ini terus meningkat. Alhamdulillah dari tahun ke tahun. Ini saya membacakan laporan dari Kak Nunung saja ini sebenarnya. Kita berhasil mengumpulkan atau diberikan kepercayaan oleh alumni, kita berhasil mendapatkan 302 untuk santunan anak yatim yang totalnya adalah sebesar 75.500.000. Kemudian untuk nasi kotak dan tajil dengan indeks tadi adalah 35.000 dengan total adalah 2.259 paket dengan nilai totalnya adalah 79.065.000, sehingga total dana yang kita kelola yang diberikan kepercayaan oleh alumni, dan ini sekali lagi amanah dari alumni, dari panitia dan PP hanya meneruskan ya, artinya meneruskan amanah yang diberikan oleh para alumni itu. Totalnya adalah 154.565.000. Ini jumlah yang luar biasa. Ya, satu kebanggaan kemarin waktu kita acara pemberangkatan oleh Bang Anto kemarin juga sudah tembus angka 2.000 kemarin kayak, karena memang sebelumnya ini menjadi satu cita-cita juga dari almarhum Bang Irwan Ghazali ketika terakhir melaksanakan kegiatan Pesona Ramadan itu baru tembus angka 2.000, dan alhamdulillah tahun ini sudah tembus di angka 2.000. Kita berharap tahun-tahun depan kepercayaan dari alumni untuk menyalurkan infak dan sedekahnya melalui Kasmansa terus akan bertambah. Kakak, abang-abang sekalian, bahwa pendistribusiannya memang kita prioritaskan adalah kepada panti, baik itu panti yatim dan duafa yang ada di sekitar Pekanbaru. Nah, tahun ini kita sudah mulai menambahkan beberapa pesantren, pondok tahfiz dan sebagainya yang memang juga banyak juga yang berasal dari anak-anak yang duafa. Alhamdulillah sampai terakhir itu ada 33 tempat pendistribusian dan terdiri dari 20 panti asuhan, 6 pondok pesantren, 3 tahfiz Quran, dan 4 titik lokasi kaum duafa, 1 tempat pemberian santunan anak yatim. Dengan, alhamdulillah ini beberapa tahun kita melibatkan angkatan dalam pendistribusian, ada 27 angkatan yang sudah terlibat dalam pendistribusian, alhamdulillah. Dan tahun ini juga ada PR juga kita berikan kepada bidang-bidang yang PP Kasmansa juga untuk mengkoordinir dari pengantaran paket-paket tersebut. Jadi Kak Eva kemarin ikut turun juga antar, dan beberapa pengurus bidang lainnya. Alhamdulillah sekali lagi bahwa memang dukungan penuh dari Ketua Umum dan dari pihak sekolah juga sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Dan kami berterima kasih juga sekali lagi kepada alumni yang sudah mempercayakan kepada PP Kasmansa, khususnya nanti panitia yang bertanggung jawab dalam pendistribusian dari
donasi atau sedekah yang dititipkan kepada PPIK Semansa. Baik, rekan-rekan sekalian, nanti kami juga akan minta juga nanti sambutan dari Ketua Umum juga sekaligus nanti menutup kegiatan Pusana Ramadan. Untuk kegiatan selanjutnya saya akan bacakan surat keputusan dari PPIK Semansa Pekanbaru terkait dengan pengukuhan pengurus angkatan 89 dan 83. Saya mulai dari 89 dulu. Surat keputusan nomor 03-PA-PA-IK-3 Romawi 2024 tentang pengurus angkatan 89 Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Pekanbaru periode 2024-2029. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pengurus pusat Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Pekanbaru setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, perhatikan hasil musyawarah alumni. Setelah membacakan SK pengangkatan pengurus angkatan 83 dan 89 yang dibacakan oleh Sekjen PPIK Semansa, susunan pengurus yang baru resmi dilantik langsung oleh Ketua Umum PPIK Semansa Pekanbaru, Arsadianto Rahman. Saudara-saudara alumni SMA Negeri 1 yang saya cintai, sebelum dilantik menjadi pengurus angkatan IK Semansa Pekanbaru, saya minta saudara-saudara menjawab pertanyaan saya dengan sungguh-sungguh. Apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik sebagai pengurus angkatan IK Semansa Pekanbaru? Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Minggu tanggal 31 Maret tahun 2024, saya Ketua Umum IK Semansa Pekanbaru secara resmi melantik saudara-saudara sebagai pengurus angkatan IK Semansa Pekanbaru. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan keberhasilan dalam pengabdian kita kepada seluruh alumni, alma mater dan masyarakat. Amin. Penandatanganan berita acara pelantikan. Diterima, dilaksanakan. Takbir. IK Semansa. IK Semansa. IK Semansa. Ikrar pengurus IK Semansa Pekanbaru. Ikrar pengurus IK Semansa Pekanbaru. 1. Kami pengurus IK Semansa Pekanbaru Kami pengurus IK Semansa Pekanbaru dalam menjalankan organisasi senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami pengurus IK Semansa Pekanbaru dalam menjalankan organisasi senantiasa menjalin kesatuan dan persatuan serta saling membantu antara sesama alumni, mengembangkan kesetiakawanan dan kekeluargaan serta saling menghormati. Kami pengurus IK Semansa Pekanbaru akan sungguh-sungguh menjalankan dan mengemban amanah organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IK Semansa Pekanbaru. 4. Kami pengurus IK Semansa Pekanbaru siap berperan serta untuk pengembangan dan kemajuan sekolah. 5. Kami pengurus IK Semansa Pekanbaru siap membangun komunikasi antar sesama alumni untuk mewujudkan organisasi alumni yang solid berdasarkan persahabatan dan kekeluargaan
berdasarkan persahabatan dan kekeluargaan. 6. Kami pengurus IKAS Mansa Pekanbaru Kami pengurus IKAS Mansa Pekanbaru siap berperan serta dalam pembangunan bangsa dan negara. siap berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya, program Tali Kasih menjadi program rutin IKA Alumni Semansa di bulan Ramadan. Kali ini langsung diserahkan oleh Ketua PP IKA Semansa kepada yatim dan piatu dari keluarga alumni Semansa Pekanbaru. Terima kasih. Bertahan dulu Bang Anto Sekjen. Kakak bisa kembalikan. Selanjutnya penyerahan piagam penghargaan kepada panitia Pesona Ramadan. Kali ini diwakili penerimanya oleh Ketua Panitia Pesona Ramadan Kano Nur Hasan. Saya nggak ada mikir. Kita berikan aplaus semuanya. Para pengurus PP IKAS Mansa dan adik-adik angkatan 89-83 yang saya hormati ada Pak Ustadz yang hadir di sini. Alhamdulillah saya ucapkan selamat sekali lagi ya kepada angkatan 83 dan 89. Semoga keputusan ini bisa berlanjut terus dan bisa mencari para alumni yang ada di seluruh tanah air ini. Baiklah, saya tidak berpanjang-panjang. Terima kasih kepada Nunung dan kawan-kawan panitia Ramadan, Pesona Ramadan yang telah bekerja keras dalam membagikan bantuan-bantuan yang telah kita kumpulkan dari donasi, dan juga saya telah sampaikan kepada donasi. Terima kasih banyak dari kami pengurus PP IKAS Mansa dan juga para hadirin pada PP IKAS Mansa, karena ini waktunya tidak lama lagi kita akan buka puasa, dan kita juga menyiapkan Pak Ustadz untuk ada kultumnya ya. Jadi saya mohon Pak Ustadz, terima kasih atas kehadirannya. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi selamat pada angkatan 83-89 yang telah dibukukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah panitia Semansa berikan untuk setia, generasi berbeda merapai cita mulia, satuan tekad dan semangat berjuang untuk cita
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Semansa Pekanbaru Haji Arsadianto Rahman, yang sama-sama kita hormati Sekjen Pak Priyogo, yang sama-sama kita hormati yang sama-sama kita hormati Ketua yang terpilih Bapak Said Lukman beserta jajaran yang baru saja dilantik, Bapak Ibu yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi sebelum saya naik ke atas, saya sedikit berbincang dengan Pak Lukman, karena dengan beliau ini saya sudah lama kenal. Sejak pulang dari Mesir 2013 sudah bergaul dengan beliau. Lalu kemudian saya menghilang 3 tahun, menghilang ke Jawa Timur, lanjut kuliah lagi, ketemu lagi 2023. Lumayan lama sekali. Rupanya kemana saya pergi beliau sudah ada di situ. Jadi saya khawatir juga, pergi saya ke daerah Ronggowarsito, tentu beliau penguasanya. Sampai di sini jumpa lagi. Alhamdulillah juga berjumpa dengan banyak orang tua kami. Saya tengok tadi 2 angkatan, 83 dan 89. Lalu kemudian saya berpikir dalam hati saya, 89 itu saya baru lahir. Jangan itu 83, 89 itu baru lahir ke dunia. Artinya ini orang tua saya dan juga datuk-datuk saya di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah berkat silaturahim yang erat masih terjalin hubungan yang begitu kuat. Maka ketika saya teringat hubungan yang begitu kuat, teringatlah sejarah ketika kaum muslimin yang dari Mekah berhijrah ke kota Madinah. Yang hijrah itu namanya Muhajirin, yang di kota Madinah itu namanya Ansar. Ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kata Rasulullah, tidak ada satupun yang bisa menyatukan hati kalian. Walau anfaqta ma fil ardi jami'a, andai seluruh harta benda kalian kumpulkan untuk menyatukan hati-hati mereka ini menjadi satu kekuatan yang kuat, keterikatan yang mungkin tak putus oleh masa, tak akan mampu kalian apabila kalian satukan dengan harta benda. Tetapi yang menyatukan hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hari ini kita saksikan betapa orang tua kami yang dari tahun 83, tadi disebutkan sudah banyak sekali alumni, dan bahkan SMA 1 itu sudah angkatan yang ke-71 kalau tak salah. Kalau saya keliru, angkatan yang ke-71. Artinya ini baru saja Indonesia merdeka, Semansa sudah ada. Alhamdulillah. Dan sejak tahun 83 itu persatuan ini sungguh sangat erat sekali. Sampai hari ini masih kita lihat bagaimana keadaannya. Dan memang saya sering diundang oleh Semansa ini Bapak Ibu. Bukan yang pertama kali saya datang ke alumni ini. Beberapa kali diundang oleh Pak Aidil untuk menghadiri program acara khusus. Kenapa saya sebut khusus? Karena pengajian itu judulnya Perjalanan Hidup Setelah Kehidupan di Dunia Ini. Itu yang kita sampaikan. Maka pada hari ini kita saksikan, mudah-mudahan apa yang kita saksikan ini terus menguat dan terus menyatu, meskipun mungkin satu persatu nanti mulai pamit. Kenapa demikian? Karena memang ketika satu dengan saudaranya itu sudah tidak ada lagi, lalu kemudian program-program yang diwariskannya itu sebenarnya adalah jariah. Karena ada satu riwayat yang disebutkan oleh Rasulullah, ketika seorang sudah meninggalkan dunia ini, maka tidak ada yang diharapkannya kecuali 4. Yang 4 itu, yang pertama adalah doa dari ayahnya. Ini artinya kalau ayah masih hidup,
Kalau ayah sudah tidak ada, berarti doa dari ayah terputus. Doa dari ibunya. Kalau ibu masih hidup, berarti doa dari ibu. Kalau tidak, terputus. Doa dari saudaranya, abang, kakak, atau adik. Maka kalau dia punya saudara, kemudian saudaranya meninggal, didoakan. Yang keempat, ausodikin, doa dari kawan. Jadi doa kawan itu, kata Al-Quran, luar biasa sekali. Sebagaimana Allah SWT firmankan, seandainya orang beriman itu mereka sudah meninggalkan dunia ini, maka mereka Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Mereka yang dulu diikat dengan tali keimanan dan lalu mereka mendoakan saudaranya itu, maka itu terus akan mereka dapatkan pahala-pahala yang mereka wariskan ketika mereka hidup di dunia ini. Jadi sebenarnya tanpa disadari, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan selama bertahun-tahun ini itu sesungguhnya adalah mengikat pertalian persaudaraan sampai kita meninggalkan kehidupan dunia. Karena orang beriman disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, kebersamaan mereka bukan saja di dunia. Maka kalau Bapak Ibu mau ikut kajian itu, datang ke Nurul Huda Ronggowar situ. Dan kajian itu menarik sekali. Orang beriman itu ketika mereka bersama di dunia, kelak di barzakh dan di akhirat mereka juga bersama. Jangan-jangan alumni yang sudah berangkat itu mereka juga reunian di sana. Berdasarkan ayat Al-Quran tentunya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Tur ayat yang ke-21. Walladzina amanu, beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, diikuti oleh orang-orang yang datang sesudahnya. Mereka sama-sama beriman. Alhaqna bihim, kami jumpakan mereka. Nah, gimana perjumpaan di sana? Maka kalau kita ilustrasikan perjumpaan di dunia, ya seperti orang yang silaturahim, seperti orang yang mengadakan reunian. Maka dalam bahasa kita, dalam hadis itu disebutkan, yatazawarun, satu dengan yang lain sesungguhnya mereka di sana sedang berziarah. Jadi begitulah Islam itu mengatur, Bapak Ibu. Berziarah ternyata bukan saja ketika mereka hidup, akan tetapi ketika mereka tinggalkan dunia ini diikat dengan tali keimanan. Tentu syaratnya adalah sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang kita yakini. Maka oleh karena itu, tanpa disadari, apa yang Bapak Ibu lakukan ini sesungguhnya mengikat tali persaudaraan itu sampai kelak kita, mudah-mudahan kita bersama di jannahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini mukadimah aja, berisi lagi. Jadi saya mukadimah agak panjang sedikit, isinya pendek saja. Saya teringat satu hadis Nabi, kata Rasulullah, lis-shaimina farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, bergembira ketika akan berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bergembira ketika akan berjumpa dengan Tuhannya. Apa maknanya? Ternyata puasa itu dikorelasikan oleh Nabi dengan pertemuan. Puasa bertemu, puasa tak bertemu. Ketika seseorang berpuasa, maka kata para ulama, kelak orang yang berpuasa itu akan dipertemukan dengan Rabb-nya dalam keadaan bergembira. Jadi kegembiraan itu ternyata, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan saja kita rasakan ketika di dunia. Rasa gembira yang kita miliki hari ini, lalu kemudian kita bawa menghadap Allah, maka Allah akan pertemukan kita dengan saudara-saudara kita, dan kita akan bertemu dengan dia dalam keadaan bergembira. Itu satu, yaitu kegembiraan ketika orang akan bertemu dengan Allah, dan kegembiraan ketika akan berbuka puasa. Yang ketiga, atau poin yang ketiga, bahwasanya orang yang berpuasa itu disebutkan oleh Nabi, doanya la turaddu salasatu da'watin. Ada 3 kelompok apabila mereka berdoa, doanya tak akan ditolak. Salah satunya adalah da'watus shaimi hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa sampai berbuka. Kok bisa? Kenapa sampai bisa? Orang yang berpuasa itu doanya mustajab sampai dia berbuka. Maka analisa para ulama begini,
ketika seseorang dalam keadaan letih, dalam keadaan tak mampu berbuat, dalam keadaan lemah selemah-lemahnya, lalu kemudian dia bermohon kepada atasannya, Pak, tolong saya Pak, anak saya enggak makan Pak, istri saya enggak makan Pak, saya hidup susah 2 hari ini belum dapat nasi saya Pak. Dalam keadaan hina, rendah, lemah, tak bertenaga, tiba orang datang kepada dia memelas untuk dibantu. Sejahat-jahat apapun manusia, bahkan Fir'aun itu Bapak Ibu, ketika ada orang yang kesulitan itu, dia akan bantu. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala ketika dia melihat hambanya sedang lemah, semakin lemah, ujung daripada puasa itu menentukan nanti jam 6:25 itu semakin lemah kita, maka disitulah kita minta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala dengan mudah mengabulkan permohonan tersebut. Maka ketika kita berbicara permohonan, wa idza sa'alaka, apabila engkau bermohon kepadaku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat, astajib da'watakum, maka aku akan penuhi, aku akan kabulkan permintaan-permintaan. Maka itu mengapa orang-orang beriman ketika akan berbuka, apalagi sekarang ini sedang masuk kita sepertiga Ramadan, yang mana alhamdulillah banyak masjid hari ini mengadakan iktikaf, karena memang disitulah puncak daripada ibadah puasa, karena tereliminasi, banyak yang sudah tereliminasi. Awalnya masjid itu penuh, sekarang penuh ke depan, mulai berkurang. Maka ketika dia mampu menjaga keistiqomahnya itu, maka disitulah Allah tengok. Jangankan Allah Bapak Ibu, kita saja ketika kita melihat ada orang yang semakin hari semakin rajin, semakin hari semakin tekun, kita pasti sayang dengan orang itu. Kita sebagai CEO pasti sayang dengan orang bawahan kita. Maka begitulah ilustrasi yang disebutkan oleh para ulama, ketika seorang hamba dalam keadaan semakin lemah, terus yang harinya siaman, pada malam harinya qiyaman, kemudian dia lakukan itu dengan penuh keikhlasan tanpa ada rasa beban. Nah, itu ada ujungnya. Kalau terbebannya dari mak datang penuh bulan puasa, nampak anaknya tak dapat untung tauco bagi ini. Nah, kalau merasa berat dia mengerjakan puasa itu, maka tak termasuk kata para ulama, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa penuh keimanan dan penuh keharapan, maka Allah ampunkan dosanya yang lalu, kecuali utang. Kalau utang tak bisa Pak. Kalau utang ke kawan, dulu sama-sama sekolah SMA 1 negeri, utang bakwan gua banyak keluar, tak bisa dia lunas. Ya Allah, mau banyak utang sama dia tuh, ya Allah lunas lah, itu nggak bisa. Kalau hutang itu harus dibayar, harus jelas. Tapi selain itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dosa-dosa orang tersebut. Maka disitulah Allah menginginkan hambanya ketika akan bertemu dengannya, bertemu dalam keadaan fitrah. Maka mudah-mudahan nanti masuk Idul Fitri, artinya Aid itu kembali, Fitri itu fitrah, suci, bersih, sama seperti kita lahir dahulu ke dunia ini. Mudah-mudahan inilah mungkin tausiah singkat kita pada sore yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan adanya program yang baik dan mulia ini, maka itu merupakan suatu prestasi yang tak boleh ditinggalkan. Prestasi yang mesti dipertahankan meskipun barangkali sudah tidak ada lagi generasi-generasi yang sejak tahun 58 dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebelum kita siap menyantap hidangan, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah untuk mengisi waktu menjelang berbuka. Berapa menit lagi, Pak? 4 menit lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza
jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Allahumma wahid sufufa ikasmansa ya Allah. Allahumma wahid qulubahum, Allahumma alif qulubahum kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma wahid sufufahum, Allahumma tsabbithum fi hadzal amal as-salih ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tamim taksirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuq sihhatan ala suyukhina, ala jaddina, ala walidaina wa ala khususan wa ala Sayyid Luqman wa Sayyid Arsadjanto Rahman wa kullu man yusarikuhu fi hadzal amal al-mubarak ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ja'al hadha min maqamina dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka inilah dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak adik yang kami hormati, sajak suci Ramadan terukir indah dalam doa. Kita bersyukur pada Allah penuh rasa tawa. Puasa dan sholat jadilah dan amal kita. Semoga di bulan Ramadan ini dosa kita dihapus dengan sempurna. Saya mohon maaf atas tersilap kata dan perbuatan. Selamat berbuka puasa untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, hari ini kita sudah menyelenggarakan acara buka bersama pengurus pusat IKAS Mansa Pekanbaru yang juga kita adakan bersamaan dengan acara pengukuhan pengurus angkatan 89 dan 83. Sekaligus juga menjadi kesempatan kita untuk melakukan acara penutupan dari kegiatan Pesona Ramadan yang merupakan agenda tahunan dari PP IKAS Mansa Pekanbaru. Seluruh rangkaian yang kita laksanakan selama bulan Ramadan ini nantinya kita akan tutup dengan kegiatan yang sebenarnya sudah kita lakukan hari ini, tapi masih ada satu agenda lagi, yaitu nanti panitia Pesona Ramadan kita akan melaksanakan juga pembubaran panitia. Insya Allah nanti pada pekan depan bersama vendor-vendor yang menyediakan selama ini adalah makanan berbukanya. Kepada seluruh alumni yang sudah membantu kita memberikan donasi, memberikan sedekahnya, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan kepada PP IKAS Mansa dalam menyelenggarakan kegiatan Pesona Ramadan. Tahun ini lebih dari 2.200 paket tajil dan nasi kotak yang disumbangkan oleh alumni, dan lebih dari 250 paket tali kasih atau uang dana yang kita berikan kepada anak yatim, baik itu dari siswa SMA 1, dari anak alumni maupun dari masyarakat umum. Tentunya ini menjadi satu hal yang kebahagiaan yang sangat besar bagi kami, karena kepercayaan diberikan oleh alumni itu totalnya lebih dari 150 juta rupiah yang kita kelola dari panitia Pesona Ramadan. Kami juga dari PP IKAS Mansa juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, kemudian kepada panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan Pesona Ramadan. Dan agenda berikutnya kita sedang bersiap-siap untuk melaksanakan nanti insya Allah setelah Syawal kita melaksanakan halal bihalal. Tunggu tanggal mainnya karena kita akan persiapkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita akan adakan kegiatan halal bihalal bertempat kemungkinan besar adalah tetap di SMA 1 Pekanbaru yang nanti akan menyajikan kuliner Nusantara dari seluruh angkatan yang ada. Ini menjadi agenda tahunan kita juga, dan mudah-mudahan nanti semua angkatan mendukung kegiatan ini. Dan tahun depan insya Allah ini menjadi satu agenda besar lagi, karena tahun depan, tahun 2025, pengurus pusat IKAS Mansa sudah habis periodenya, dan kita akan sekaliguskan dengan reuni akbar SMA 1 Pekanbaru, alumni SMA 1 Pekanbaru yang tahun 2025 itu genap usianya adalah 70 tahun. Jadi 70 tahun SMA 1 Pekanbaru. Sekali lagi melalui
kegiatan ini dan khususnya kepada melalui Amira TV. Kami berterima kasih yang tentunya berharap selama ini sudah membantu kita mensosialisasikan kegiatan-kegiatan IKAS Mansa, dan ke depan tentunya kita berharap kerjasama yang sudah terbangun selama ini juga bisa berjalan terus dan dalam bentuk-bentuk kegiatan yang lain. Demikian, terima kasih. Kami ucapkan salam kepada seluruh alumni, kepada seluruh masyarakat. Terima kasih atas dukungannya atas kegiatan-kegiatan IKAS Mansa. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh alumni IKAS Mansa yang telah bersedia mendonasikan untuk kegiatan Pesona Ramadan IKAS Mansa tahun 2024. Alhamdulillah, apa yang telah kami cita-citakan tercapai semuanya, yaitu melebihi target, yaitu 2.259 nasi kotak dan tajil, serta 302 orang anak yatim. Anak yatim itu ada 3. Satu, yang diutamakan adalah anak yatim dari alumni. Anak yatim dari alumni sebanyak 135 orang. Yang kedua adalah anak yatim sekolah, yaitu yang bersekolah di SMA Negeri 1 saat ini. Ada 79 orang, dan selebihnya 88 orang adalah anak yatim di lingkungan atau yang berasal dari umum. Dan vendor itu semuanya ada 11 itu semuanya adalah dari alumni yang ada punya catering. Jadi vendor itu adalah yang pengadaan nasi kotak dan tajil sebesar 2.259 itu adalah yang melaksanakannya adalah vendor-vendor alumni sendiri. Dan pendistribusiannya kita juga ada dari angkatan, dari sayap IKAS Mansa, dan dari panitia, dan juga dari pengurus pusat IKAS Mansa. Kami merasakan alhamdulillah acaranya sukses dan lancar. Mudah-mudahan apa yang kami laksanakan ini adalah nanti akan dibalas oleh Allah SWT, karena kami bekerja untuk semuanya adalah untuk kepentingan IKAS Mansa. Insya Allah kami amanah, tidak ada satu perak pun yang meleset yang kami nikmati. Alhamdulillah kesalutan semuanya. Akhir kata kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.